Jadi tema kita sepanjang tahun ini sebenarnya bukan tema sepanjang tahun sih sebenarnya. Dari visi misi kita sebenarnya GA Solafide. Saya berharap nanti kalau setelah rapat pengurus nanti akan dibagikan kepada semua jemaat untuk lihat visi misi kita, yaitu saya sudah katakan hari Minggu, menginjil, mengajar, dan mengajak. Mengajak itu maksudnya ke dalam persekutuan. Jadi ada 3M itu ya. Menginjil, mengajar, dan mengajak. Karena ayat yang kita ambil itu di 1 Timotius 2 ayat 4. Ayat 4. 1 Timotius 2 ayat 4 yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Mungkin kalau cuman di situ kita nggak terlalu ini ya. Apa yang dimaksud dengan itu ada dari ayat 3 kalau kita mau lihat. Dari ayat 3 adalah itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Jadi yang baik itu ada di ayat 1. Yang baik itu ada di ayat 1 sampai 2. Itu yang dia bilang yang baik dan yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yaitu di atas itu dia bilang hendaklah kamu mendoakan, ya kan? Bersyukur. Nah, tetapi sesudah itu dia bilang yang baik itu adalah mendoakan supaya apa? Itu ayat 3, yaitu itu yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Yang baik itu yang mendoakan. Kenapa? Karena dia menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi yang pertama sebenarnya kalau di 1 Timotius 2 ini adalah engkau Timotius doakanlah orang-orang. Doakanlah para di sini berdoa dengan permohonan, doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Nah, semua orang itu termasuk adalah raja-raja, semua pembesar, para pemimpin maksudnya ya, raja-raja, pemimpin negara itu, agar kita hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Mungkin nanti besok saya jelaskan, tapi yang dimaksud di sini adalah gini. Kita mesti berdoa bagi para pemimpin supaya kita damai, tentram, karena kita hidup saleh. Karena hidup kita baik. Maksudnya jadi sederhananya begini. Kalau kita hidup benar, kita nggak berurusan dengan polisi kan? Nggak berurusan dengan hukum. Tapi kalau kita hidup tidak benar, kita berurusan dengan hukum, kita nggak mungkin damai. Usahakanlah, saya mau bilang, usahakanlah jangan berurusan dengan hukum. Ya, jangan bikin masalah. Kalau perlu dengan motor pun jangan. Kalau kita naik motor, jangan berhubungan karena ribet kalau berhubungan dengan polisi, berhubungan dengan hukum di dunia ini. Di Amsal kan bilang gitu ya, pengkhotbah. Di pengadilan pun terdapat ketidakadilan kan. Jadi kalau kita mau tentram, menurut ayat ini, berdoalah bagi para pembesar itu ya, yang pengambil kebijakan di negara ini atau di dunia ini, bukan iblis ya, bukan. Pengambil kebijakan pemerintah duniawi maksudnya manusia. Kenapa? Karena kalau kita hidup damai, kita hidup tentram, karena kita tidak berurusan dengan kesalahan duniawi. Masih ingat yang saya bilang gini, kalau kita membunuh, kalau membunuh itu kan sudah dosa dan dihukum kalau dibilang ini hukum dunia, ya kan, hukum positif mereka pakai istilah begitu. Nah itu tetap dihukum. Nah orang itu nggak peduli itu, orang orang berdosa, orang tidak percaya dan orang percaya tetap aja dihukum. Kalau dia melakukan pembunuhan kan dosa yang kasat mata yang kelihatan, korupsi apa seperti itu akan dihukum. Tapi ada dosa yang dilakukan oleh orang percaya yang tidak dihukum oleh dunia. Apa itu? Ya ini. Tidak tahu bahwa Tuhan menghendaki jangan ada orang yang binasa, kan itu. Jadi kalau dia membunuh, dunia pun hukum. Tapi kalau ada dosa yang dilakukan oleh orang percaya, ada juga dosa itu tidak dihukum oleh pengadilan dunia. Kenapa tidak? Karena ya ini, kita tidak mendoakan orang itu, nggak ada hukuman dari dunia kan? Tapi coba kalau kita membunuh, mencuri, apalagi itu, bersaksi dusta, kan? Di pengadilan itu kan, bersaksi di pengadilan maksudnya, dan seterusnya kita dihukum. Tapi kalau ini, cuma Tuhan yang tahu, yaitu kita tidak mengasihi. Kalau kita tidak mengasihi, maka
Dunia tidak hukum kita. Jadi istilahnya begini, saya akan dihukum oleh dunia kalau saya melakukan agresif, saya melakukan. Tapi kalau saya tidak melakukan, saya tidak mengasihi, tidak dihukum kita kan? Kalau saya menyentuh orang, dorong aja begitu, atau ada anak gadis itu yang mesti hati-hati ya. Ada anak gadis lalu kita itu bisa disebut sebagai pelecehan seksual. Itu yang akan saya bilang ke anak-anak kita di sini, anak-anak gadis, anak-anak remaja kita. Kalau ada yang coba-coba gitu, kamu bilang, saya lapor kamu selesai. Karena itu termasuk pada pelecehan kan? Gitu kan? Jadi kalau saya bertindak, tapi kalau saya diam, jadi gini, ketika ada orang melakukan kejahatan saya cuma diam aja. Saya nggak mau terlibat, gitu kan? Ada kan yang gitu, pasif kan? Bagi dunia nggak masalah itu, tapi bagi Tuhan salah. Dan itulah banyak kali dosa itu yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu tidak melakukan. Masih ingat kan dosa itu apa? Dosa adalah tidak melakukan yang Tuhan perintahkan. Itu kan dosa. Ya. Tetapi dosa juga adalah, kalau di Yakobus itu bilang, kalau engkau tahu harus berbuat baik, Fatsal 4 ayat 17, Yakobus Fatsal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi dia tidak melakukan, dia berdosa. Ini Yakobus Fatsal 4 ayat 17. Jadi kalau saya tidak melakukan, sebenarnya saya berdosa. Jadi orang Kristen nggak bisa pasif. Tidak. Makanya perintah yang diberikan kepada manusia itu selalu aktif. Kasihilah, ya kan? Kata itu kan, kasihilah sesamamu, bukan begini. Kamu tunggu dikasihi. Nggak ada orang Kristen yang pasif. Nggak boleh jadi orang Kristen yang cuma tunggu-tunggu dikasihi aja. Nggak bisa. Karena kalau dia tahu harus berbuat baik dan tidak melakukan, dosa. Nah, yang Tuhan maksud di sini di dalam 1 Timotius 2 ini melalui Paulus, kamu doakan. Kalau kamu doakan, berarti kamu memiliki sesuatu di dalam dirimu. Sesuatu itu adalah ada kasih kan di dalam kita kan? Nah, mungkin kita tidak bisa menunjukkan kasih itu langsung, tapi kita bisa mengasihi lewat doa. Ini jangan dikira hal yang tidak terlalu penting ya. Jadi saya mau ingatkan lagi, umpamanya kalau saya kirim atau dari pengurus mengirim ada doa-doa untuk keluarga, sebenarnya itu ukuran. Saya mengukur kita sebenarnya apakah kita mengasihi Tuhan atau mengasihi saudara seiman kita cuma dengan mendoakan dia. Rugi apa coba? Memang ketika kita mendoakan kita nggak dibilang terima kasih. Coba kalau bawa beras, nggak usah beras, kue aja ya. Bawa kue atau air putih, kita kasih air putih pasti dibilang terima kasih. Nah, kecuali kita bilang ke dia, ibu tadi malam saya doakan ibu, oh terima kasih. Tapi kalau kita doakan diam-diam, nggak ada orang bilang terima kasih. Tidak ada. Belum pernah, saya belum mendapati. Kalau saya diam-diam kan, ibu bapak paling nggak tahu kan kalau saya doakan ibu bapak atau enggak kan? Atau ada berasa nggak begitu? Nggak mungkin Pak Sony nggak doakan, ya kan? Paling kurang 1 bulan 2 kali karena di ayat itu doa keluarga itu kan berputar gitu kan? Nah, mas saudara pasti ada di situ gitu. Bukan cuma itu, orang lain juga kita doakan. Paling kurang kami berdua punya jam doa di rumah itu setiap pagi untuk itu. Nah, ketika dibilang doakanlah supaya kamu tentram. Lalu karena itu yang baik, yang dikehendaki Allah, itu yang Allah mau loh. Jadi jangan dikira berdoa itu cuma tunggu jam doa di gereja. Enggak. Kadang-kala pernah nggak alami gini. Ada kemarin saya kebetulan saya beberapa mulai bulan Desember kemarin, saya sukacita sekali, saya sangat senang karena dengan satu keluarga. Saya sebenarnya memohon kepada mereka. Saya sebenarnya ingin banyak orang, tapi saya tahu akan mengeluarkan banyak biaya. Jadi saya memohon kepada satu keluarga, kalau libur, kalau bapak tidak di lokasi, boleh nggak sama-sama dengan saya berkunjung. Jadi pertama kami berkunjung ke Samarinda, ke Evangelis Septinus itu yang istrinya baru melahirkan. Dan kebetulan ketika kami kunjungi, mereka masih ada di rumah sakit karena istrinya sesar. Jadi anaknya tuh masih kuning gitu. Lalu datang, itu senang banget saya. Saya lihat mereka, waduh ini ya. Lalu kedua kami ke ITSI.
ketemu juga dengan di sana dengan hamba Tuhan di sana, saya lihat kehidupan mereka. Oh gini ya. Karena saya kan cuma mendengar ya, mendengar. Tapi setelah itu saya lihat mereka. Oh iya. Saya berdiri di depan gereja, saya melihat ke langit gitu. Saya lihat, iya ya. Tuhan pasti Engkau lihat teman-teman saya ini kan. Tuhan pasti Tuhan lagi melihat mereka kan. Pasti Tuhan lihat kan kehidupan mereka, melihat kehidupan saudara-saudara saya yang ada, saudara kita yang ada di Samarinda, pasti Tuhan lihat. Lalu kemarin kami ke tanggal 2 ya. Baru pulang kemarin ke Samarinda. Bontang, lewat Samarinda ya. Bontang. Saya lihat juga ada di sana pelayanan. Iya ya. Bayangin ya kalau kita bisa gitu ya. Kan kita doakan dari jauh ya. Tapi setelah lihat kita, oh iya, jadi saya jadi tahu apa yang mesti didoakan. Jadi saya tidak berdoa begini, Tuhan berkatilah mereka. Memang dulu saya berdoa begitu. Berkatilah mereka, mungkin mereka dalam pergumulan. Tapi ketika saya pergi, saya lihat, saya tahu pergumulannya. Oh ini ya. Oh pergumulan mereka ini ya. Saya jadi lihat pergumulan mereka. Dan terima kasih untuk keluarga yang sudah mengantar saya untuk pergi ke sana. Saya tahu itu bayar tol aja berapa itu duit. Saya hitung 125.000, baru tambah berapa saya hitung itu. Ini kalau saya pakai donasi saya 1 bulan selesai juga ya. Maksudnya, ya kan? Jadi pergi itu ya, mereka pergi, kami pergi. Belum lagi mampir makan 8 kali. Tiap lihat rumah makan Mbak enak, Pak enak banget tuh ayam goreng situ, mampir kita. Jalan dikit, ada Indomaret kayaknya bagus tuh, Coca-Cola dingin situ, mampir gitu. Jadi hitung-hitung mungkin mereka kehabisan duit sekitar 2 juta gitu. Jadi saya nanti mau bilang ke mereka, karena Bapak dan Ibu antar saya dan Ibu Yosi, jadi untuk persembahan di diskon. Diskon persembahan gitu kan. Ada sesuatu yang luar biasa ketika bersama-sama gitu di dalam pelayanan. Nah, ada pelayanan yang pendek sekali tembakannya, yaitu khotbah. Cuma gini nih, kayak pakai pistol gitu, tang gitu. Tapi pelayanan antar benua, ya, pakai rudal antar benua, itu namanya doa. Saudara boleh diam di rumah dan mendoakan saudara kita yang ada di Amerika sana, bisa kan? Itu namanya pelayanan antar benua. Lewat doa, kirim ke Tuhan sama dengan WA. Tuhan tolong dia ya Tuhan, Tuhan kirim ke dia. Iya, gitu kan? Makanya dia bilang itulah yang dikehendaki Tuhan. Apa? Doakanlah. Dan orang tidak pernah tahu saudara mendoakan itu, orang lain. Tidak akan tahu. Tidak ada orang yang tahu saudara mendoakan orang lain. Mungkin keluarga saudara-saudara akan tahu saudara didoakan ketika ada nama saudara. Hari ini keluarga siapa tadi Ibu Yosi berdoa? Ada kan ya? Ada kan? Keluarga siapa yang didoakan gitu kan? Nah mungkin keluarga itu akan kuat, akan dibilang begini dalam hati, puji Tuhan hari ini ada yang doakan saya. Gitu nggak? Pernah nggak kalau saudara lihat nama bapak ibu, keluarga bapak ibu ada di situ dan nama anak-anak kalau punya anak-anak di situ, lalu bilang dalam diri hati, terima kasih Tuhan mereka mendoakan saya. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan kan? Di sini kan bilang gitu. Itulah yang dikehendaki, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah juru selamat kita. Apa? Doakan. Doakan. Enak sekali didoakan ya. Enak sekali mendoakan saudara seiman. Kami atau kita pasti akan terbiasa dengan mengatakan, Tuhan saya tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa bantu saudara saya. Apalagi kami, saya dan Ibu Yosi, karena saya sudah bilang, saya tahu keadaan saudara-saudara. Saudara nggak usah cerita ke saya tahu. Karena kan saya lihat. Jadi kalau bilang Tuhan, mereka menghadapi ini Tuhan. Kami tidak bisa bantu. Kalaupun bantu, belum tentu mereka menerima. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau ada yang mau bantu, nggak usah, nggak apa-apa. Kan gitu ya? Karena kan nggak enak sekali berhutang ya. Iya. Nggak enak sekali berhutang kan. Jadi kalau kita tahu ada orang bantu kita mendoakan, ya kan? Itu kan yang paling bahagia sebenarnya ya. Kalau kita tahu ada yang mendoakan kita, terima kasih Tuhan, mereka mendoakan saya. Hari ini, saudara hitung aja berapa keluarga atau berapa orang yang terima, yang buka. Saya juga cek itu berapa keluarga yang buka di grup GA Rambutan itu. Berapa yang buka itu doa itu, dan saya yakin mereka itu mendoakan. Minta maaf yang tidak pernah buka ya. Gak mau dituntut kok saudara, nggak mau dituntut. Cuma saya akan lihat, oh ini yang buka, oh ini. Mudah-mudahan mereka mendoakan. Paling kurang mereka baca pokok doa hari ini keluarga
si mena-mena yang ada di milik kita gitu kan, yang ikut keluarga ini. Nanti dia akan dalam hati dia akan bilang, ada yang mendoakan saya. Rasa-rasanya saya mau kirim itu kepada saudara yang namanya didoakan. Ibu bapak yang berdoa untuk ibu bapak hari ini, yang baca di grup itu ada 57 keluarga. Kok banyak? Nah, berarti bukan cuma orang kayak Solafida, 57 keluarga kan? Seperti itu kira-kira. Karena ini penting sekali. Karena Allah bilang itulah yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Hati-hati saudara. Kadangkala kita dalam program kerja kita bilang begini, nanti kita harus ada penginjilan ya. Kita mesti itu, memang kita akan bikin penginjilan. Jangan berhenti menginjil, tapi doakan itu kira-kira mau dimasukin dalam program kerja enggak ya? Berdoa. Ada berdoa jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ada penginjilan pribadi, penginjilan massal, dilaksanakan dalam jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Karena ada 4 hal yang dilakukan manusia, orang percaya untuk pertumbuhan iman ya kan. Pertama berdoa, baca Alkitab, bersaksi dan bersekutu kan. Kita bikin program enggak untuk berdoa? Enggak. Bersaksi bikin program enggak? Enggak. Bersekutu? Enggak. Kenapa menginjil dibikin program? Padahal 4 hari ini enggak boleh berhenti loh. Nafas, makan, pakai baju dan berjalan. Ya kan itu anak-anak kan? Bayi kan? Jadi kalau dibilang tetaplah berdoa sama dengan tetaplah memberitakan Injil kan? Tetaplah memberitakan Injil, tetaplah berdoa, tetaplah bersekutu. Ya dah? Tetaplah makan makanan rohani, baca firman Tuhan. Itu yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua mendoakan. Supaya semua berdoa. Itu di 1 Timotius pasal 2. Ya. Lalu yang berikut kita sudah bahas waktu lalu, yaitu soal atau hari Minggu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Lihat itu kehendak Tuhan. Ada 3 kalau di sini ya. Didoakan, diinjili, dan diajar. Iya, ada di sini ya. 3 ini. Itu visi misi GA Solafida Balikpapan sampai nanti tahun 2079. Kalau Tuhan Yesus belum datang, 2051. Jadi, doakan, injili, dan ajak. Ya, ini sini. Itulah yang baik yang berkenan kepada Allah. Itu yang berkenan kepada Allah. Jadi saya pikir yang pertama harus kita pahami benar adalah doakan. Besok nanti kita bicara injili, ya. Doakan. Kamu harus mendoakan, menginjili dan mengajak. Di kita tambah 1 lagi, dan ajak dia bersekutu. Itu tahun depan. Nanti itu bukan program perorangan, bukan program pengurus, tapi program GAA Solafida Balikpapan. Sehingga tidak boleh ada 1 orang di Solafida Balikpapan yang akan bilang begini, mana, kan nggak tercapai, ibu bapak tidak terlibat, sehingga tidak tercapai. Saya akan cek itu. Gimana ya? Karena itu bukan program 1 orang. Saya satu waktu akan pergi dari sini dan saya berharap itu akan terus, karena itu kehidupan GAA. Injili, ya, injili kan, ajar, di sini bilang, doakan malah, injili, ajar, dan dalam pengajaran itu ada namanya persekutuan yang benar, mengajarkan mereka untuk datang dalam persekutuan yang benar. Saya sudah bicara tentang persekutuan yang benar tentang ibadah itu di PA kategorial kan, jadi saya tidak ulang di sini. Sehingga ketika itu berjalan, tidak ada 1 orang pun di Solafida Balikpapan ini akan bilang begini, itu program kan, nggak jalan kan? Emang nggak bisa jalan kalau ada 1 yang tidak bergerak. Saudara pernah lihat rantai kan? Kemarin dengan Pak Agung, kebetulan dia pintar sekali benerin mobil ternyata. Jadi saya bilang dia, bayangkan Pak Agung, kalau ada setir, tapi roda 1 kempes, ban depan kempes, bisa jalan nggak nih mobil? Bisa Pak, tapi miring-miring, ya kan? Nah apalagi kalau kempes ban depan, kiri dan kanan belakang, bagaimana dia jalan itu? Begini dia. Itu sama apa?
sama kepala bas sana itu. Yang kepala bas ya. Kalau kita mau bersih sesuatu kan, mau ukur kan mesti pas ya. Kalau ada satu yang tidak pas kan tidak benar kan, itu organisasi kan ya. Mesti berjalan bersama-sama kan? Ya. Jadi, kalau tidak semua menginjil, semua bisa berdoa kan? Ya. Kalau tidak semua mengajar, semua bisa menginjil dan berdoa kan? Ya. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bisa ya? Sederhana. Ini berapa menit ini Bu Yosi? Saya sudah 30 menit. Masih tambah berarti. Karena kalau Ibu Yosi udah begini, itu berarti udah panjang itu. Jangan kayak hari Minggu kemarin. Itu masalah kalau minggu kemarin. Ada orang WA ke temannya, kamu datang, Pak Sony udah minta izin khotbah panjang. Pas temannya datang, saya udah salaman itu. Udah selesai Pak? Udah. Katanya panjang. Doakan. Karena itu yang Allah kehendaki. Kedua yang Allah kehendaki adalah semua orang diselamatkan. Masih ingat khotbah minggu lalu? Tuhan tidak pernah menghendaki ada satu orang Kristen pun membenci orang lain. Tidak, Tuhan tidak pernah menghendaki satu manusia Tuhan, anak Tuhan maksud saya, manusia Tuhan, Paulus bilang, manusia Tuhan membenci orang lain. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau orang itu diselamatkan, kan gitu ya. Pak Sony, saya sebenarnya mau injili dia, cuma kalau ingat dia waktu lalu Pak Sony, waduh, biarin aja dia masuk neraka. Nah itu nggak apa-apa saudara bilang begitu. Nanti Tuhan yang akan bilang, oh begitu ya, ya kan? Sebenarnya saya suka sekali Pak Sony, mau ajak dia, tapi kelakuannya tuh orang itu. Tuhan bilang, oh begitu ya. Sebenarnya saya ingin sekali mengajak dia di sini Pak Sony, supaya Pak Sony ajar. Tuhan bilang, oh begitu ya. Kenapa nggak bapak aja yang ngajar atau ibu aja yang ngajar? Kan perintah Tuhan gitu kan? Coba tadi baca. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan beroleh pengetahuan akan kebenaran. Itu tugas pendeta atau setiap anak Tuhan? Setiap anak Tuhan. Iya kan? Jadi jangan ngomong gini, jangan kayak di sana. Ada orang dia bawa ke pastori, ke saya. Bukan pastori kalau di sana, kantor gereja. Kenapa? Ada apa? Ini saya bawa teman, Pak Sony. Oh ya, terima kasih. Kenapa? Injili dia, Pak Sony. Ini bagus ini. Saya bilang, emang kenapa? Kamu udah kebetulan orang Manado, kamu udah wowo itu maksudnya bisu. Jadi kamu udah nggak bisa. Oh nggak bisa Pak Sony, kesaksian saya jelek. Gitu ya. Jadi karena kesaksian kamu jelek, kamu bawa ke saya supaya saya injili. Terus kamu bagian apa? Ya supaya saya kan nggak apa-apa. Jadi sesudah itu nanti kalau ada acara, karena mereka tuh suka ke karaoke gitu. Jadi kalau di gereja mereka nyanyi lagu rohani bagus banget. Allah kuasa. Sampai di sana lagunya Dewa gitu. Lagunya Dewa atau Iwan Fals atau apa begitu. Jadi saya nggak bisa injili, Pak. Soalnya ini teman saya. Tapi saya kalau dari ingat kan yang saya cerita di sini yang namanya siapa? Yang di Tagulandang itu. Dia kasih cap tikus, terus dia injili. Makanya mendingan kita ke gereja. Jadi sambil habis minum cap tikus, saya di mimbar, mereka masuk ke sana 20 orang, langsung penuh tuh gereja. Saya bilang hebat banget, tapi mata merah mereka duduk miring begini semua. Pas saya turun salaman terima kasih sudah datang, mereka nggak ngomong begini semua. Ternyata mereka takut kalau mereka bernafas bau minuman keras. Tiba-tiba hilang mereka. Nah teman saya sama-sama melayani itu tegur tuh bapak, Pak berhenti itu mabuk-mabukan itu. Tuh bapak balik ke teman saya dia bilang, kamu kan sudah melayani di sini kan? Berapa lama kamu melayani? 1 tahun kan? Berapa jiwa kamu bawa coba? Saya cuma dalam 1 detik 20 jiwa masuk gereja. Karena dia kasih cap tikus. Boleh juga kalau begitu. Kan? Jadi saudara boleh sambil di mana? Maaf tadi ke karaoke karena kami kemarin mau karaoke tapi nggak jadi ya. Nyanyi-nyanyi. We are the world. We are the gitu atau apa? Pokoknya lagu-lagu kayak gitu ya kan. Ini dunia ini punya kamu. Sudah nyanyi begitu baru injili. Kamu tahu maksud itu? Tuhan yang punya dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mau dekat. Anehnya apa? Ada lagu. Saudara tahu lagu Since You've Been Gone? Tahu kan? Coba saudara cek. Ada satu orang Belanda yang nyanyikan lagu itu menggantikan dengan Yesus. Teman saya Agus namanya. Bukan Agus. Nyanyi. Belajar gitar. Ceng.
Pak Tamaro lagi di belakang dan dia nyanyi, masihkah kau ingat? Pak Tamaro lewat, Yesus. Terus dia sudah nggak tahu mau apa, terus bilang, Son, kamu aja yang main. Boleh juga begitu dengan menginjil, memuji Tuhan. Bisa ya. Itu karaoke. Bagus, lagi marah-marah, lagi berantem. Teman saya menginjil kami. Dia pegang Alkitab kecil itu, pegang gini. Lalu orang injil itu bilang, kamu, memang kamu apa? Teman saya ini karateka, jadi agak jago. Lalu dia bilang, Sen, pegang nih Alkitab. Kenapa? Pegang aja. Saya udah pikir, dia mau hantam nih orang. Saya bilang, gak ada urusan. Kalau kamu mau pukul orang, pukul dengan Alkitab. Oh iya kalau gitu katanya. Dan dia hajar tuh orang dengan Alkitab di tangan. Paf! Jatuh tuh orang. Terus dia bilang gini, kamu lihat kan? Anak Lucifer kalahkan sama anak Tuhan. Saya udah bilang, anak Tuhan, kamu Lucifer, kalah kan? Tapi tonjok. Baru diangkat di keras, bilang, mau percaya Tuhan Yesus gak kamu? Mau kasih Tuhan gak mau? Apa kamu? Saya bilang, itu penginjilan yang bagus. Ya kan? Menginjil yang bagus. Itu kejadian. Ya? Wah, apalagi lagi ngomel-ngomel di suami istri. Latihan itu yang saya bilang, latihan piring terbang gitu kan. Banting-banting, lu gak ada otak. Suami apa kamu? Istri juga banting pintu. Suami apa kamu? Tapi pas ada orang yang diinjili lewat, Shalom, mau kemana bu? Saudara lihat itu yang mau hidup damai nggak akan. Itu yang dimaksud di 1 Timotius. Apalagi itu kesaksian-kesaksian begitu. Coba baca lagi tuh 1 Timotius 2 itu, supaya saudara ngerti apa yang saya maksud, apa yang saya katakan tadi. Naikkanlah permohonan, doa, syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Yang dimaksud di situ adalah kesaksian hidup. Bahkan kalau baca ke bawah lagi, di bawah lagi kesaksiannya itu bahkan ibu-ibu berdandan. Jadi gini, itu ayat yang bilang begini, hendaklah perempuan itu berdandan dengan pantas. Itu semua berhubungan dengan doakanlah dan injili dan ajar. Sehingga kehidupan praktis pun Tuhan tuntut. Coba baca itu di bawah itu. Itu kan teksnya kan, konteksnya kan. Konteksnya adalah kamu injililah karena itulah kesaksian, dibilang pada waktu yang ditentukan, yaitu pada waktu engkau menginjil, itu waktu yang ditentukan waktu itu, itulah kesaksian. Lalu dia bilang, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Bapak-bapak loh yang ajak berdoa istri. Jangan sampai anak yang kayak kami berdua di rumah dulu. Andia yang tunggu-tunggu, kenapa dia duduk diam di situ? Kenapa dek nggak mau kemana-mana? Kan belum jam doa. Oh iya belum jam doa ya. Iya sih, jam doa. Malu sekali. Ya kan? Terus di situ menadahkan tangan, demi juga hendaklah perempuan berdandan dengan pantas. Kenapa? Karena supaya hidup damai tentram. Itu konteksnya. Cuma kan nanti kalau saya bicara ini kan jadi panjang. Ya kan? Tapi seperti itu. Jadi ada kesaksian supaya kamu hidup tenang, kamu tidak berurusan dengan hukum dunia. Lalu kamu harus doakan, injili dan ajar. Itu yang Paulus mau dilakukan oleh Timotius dan jemaat di Efesus. Karena waktu Paulus menulis surat ini, Timotius adalah gembala di Efesus. Itu di ayat 3 di 1 Timotius 1 ayat 3 bilang, aku mau engkau tinggal di Efesus, mengurus Efesus. Bisa ya? Sederhana kok ini. Cuma mungkin ilustrasi yang saya sampaikan tadi, saya minta maaf, itu teman-teman saya. Jadi menginjil sambil, karena kami memang suka nyanyi, sudah hidup sampai hari ini. Dan kita akan terus hidup. Kita hanya perlu berdoa. Jangan coba-coba berharap dari orang untuk berbuat baik kepada kita. Tetapi setiap orang harus berbuat baik. Hanya saudara jangan berharap kepada orang untuk berbuat baik kepada kita. Karena dia sendiri sedang berharap supaya kita berbuat baik kepadanya. Jika tidak berbuat baik, dosa. Jika tidak mendoakan, dosa. Perbuatan baik yang Tuhan maksud di sini selain membantu, yang paling penting yang Paulus bilang adalah beritakan Yesus sudah mati, dan itulah yang sangat penting.